Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan membahas mengenai suku negara atau yang biasa kita kenal dengan Surat Berharga Syariah Negara yang disingkat SBSN. Sebelum masuk pada materi pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Kirana Husnul Khotimah, yang kedua Dian Puspitasari, yang ketiga Fauzan Zaki Rifai, yang keempat Fitria Ayu Ningtyas, yang kelima Hindun Asmarani, dan yang keenam Ilma Asri Ningtyas. Pada poin pembahasan, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama pengertian, asal, dan keistimewaan suku. Yang kedua aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang ketiga produk suku negara. Yang keempat masalah-masalah dalam sekuritas suku. Yang kelima adalah tinjauan umum pasar suku. Yang keenam penerbitan suku oleh pemerintah. Dan juga yang ketujuh sistem perhitungan bagi hasil suku pemerintah. Materi yang pertama yaitu pengertian, asal, dan keistimewaan sukuk. 1. Pengertian sukuk. Secara bahasa, sukuk berasal dari bahasa Arab sokuk yang merupakan bentuk jamak dari kata sok yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Secara praktis, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi pasar penerbitan sukuk. 2. Sejarah sukuk. Sukuk digunakan dalam perdagangan domestik maupun internasional oleh para pedagang muslim sejak abad pertama Hijriah. Saat itu, umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar bangsa. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut. Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial. Selanjutnya, pada masa kontemporer, kemunculan sukuk ditelatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba. Yang ketiga yaitu keistimewaan sukuk. Yang pertama, dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan mudah dicairkan. 2. Bagi penerbit, sukuk berperan sebagai alternatif sumber pendanaan yang mengalami defisit. Yang ketiga, legal. Sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah yang termasuk dalam golongan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dan yang keempat, terjamin keamanannya dalam pasal 5 Undang-Undang SBSN. Materi selanjutnya yaitu B. Aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Untuk menjamin keberadaan SBSN, maka pada tanggal 7 Mei 2008, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu mengenai Surat Berharga Syariah Negara SBSN atau suku. Surat Berharga Syariah Negara SBSN atau suku ini adalah berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pengesahan undang-undang tersebut menjadi hal yang sangat penting dan paling dinanti oleh para investor, baik oleh investor asing maupun investor domestik. Adapun dasar pertimbangan pemerintah pada saat menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN MUI /9/2002, yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu yang C, produk sukuk negara. Yang pertama ada sukuk tabungan atau ST. Produk ST mirip dengan SBR, namun pengelolaannya dengan prinsip syariah. Yang kedua, sukuk retail Indonesia atau SUKRI. Secara umum mirip dengan ORI. Sebagai salah satu produk syariah, SR juga membutuhkan akad.
Yang ketiga, Islamic Fixed Rate (IFR), jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Lalu yang keempat, sumber surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS. SPNS atau juga disebut dengan SBSN jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. Lalu yang kelima, sukuk dana haji Indonesia atau SDHI. SDHI adalah penempatan dana haji dan dana abadi umat atau DAU dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Agama dan Departemen Keuangan. Lalu yang keenam, Project Based Sukuk atau PBS merupakan sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara. Kemudian yang ketujuh yaitu sukuk falas. Sukuk falas adalah SBSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan yang tetap. Selanjutnya yaitu masalah-masalah sekuritas suku. Beberapa usaha dilakukan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan instrumen atau suku Islam yang dapat diperdagangkan. Akan tetapi, proses yang baik untuk menerbitkan suku dimulai pada tahun 1992 di Malaysia dan pada tahun 2001 di Bahrain. Setelah itu, pasar suku meningkat dengan cepat di hampir seluruh bagian dunia. Selama tahun 2001 sampai 2004, volume investasi pada suku diperkirakan mencapai 8-9 miliar dolar Amerika, di mana senilai lebih kurang 6 miliar merupakan suku ijarah dan sisanya berdasarkan sirakah, salam, atau aset gabungan. Penerbitan sukuk Malaysia sebagian besar berdasarkan konsep Bai al-Inna berupa aset utama dan konsep tabaruk. Sementara perdagangan pada pasar sekunder dilakukan melalui Baaldain, mereka juga telah menerbitkan suku ijarah. Surat obligasi Islam Malaysia didasarkan pada prinsip-prinsip Bai al-Inna dan Bai al-Dain, tidak diterima oleh opini hukum mainstream dan mayoritas pakar syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosli dan Sanusi pada tahun 1999, tidak ada justifikasi syariah yang signifikan dari Bai al-Inna untuk penerbitan suku. Hal yang sama untuk perdagangan suku dengan diskon menggunakan Bai al-Dain tidak dapat diterima oleh mayoritas ulama. Suku berasal dari Bahrain dan daerah Timur Tengah lainnya. Didasarkan pada ijarah salam istiqna cum ijarah atau gabungan aset. Suku tersebut diterima oleh hampir seluruh pakar perbankan Islam karena memenuhi dasar-dasar syariah minimal yang berhubungan dengan kontrak-kontrak utamanya. Di samping penetrasi utama penerbitan suku di Malaysia dan Bahrain, negara lain seperti Sudan, Iran, Arab Saudi, UAE, Filipina, Jerman, dan Pakistan telah mengembangkan beberapa sekuritas atau suku berdasarkan syariah yang telah diperdagangkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan suku yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam adalah: yang pertama, tingkat return yang dipastikan pada suku. Yang kedua, Bai al-Dain. Yang ketiga, metodologi jual dan sewa kembali. Yang keempat, penguasaan suku ijarah. Yang kelima, suku untuk pembiayaan sektor publik yang defisit. Tinjauan umum pasar suku. Dalam beberapa dekade terakhir, suku telah memerankan peranan yang signifikan dalam perkembangan keuangan Islam hingga menjadi bagian dari instrumen fiskal untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Pasar modal di sini diartikan sebagai wadah perusahaan atau emiten sebagai penjual modal dan investor sebagai pembeli bertemu untuk menjual atau membeli komoditas berupa saham, reksadana, obligasi, dan instrumen pemodalan lainnya.
Terdapat dua macam pasar yang ada dalam pasar modal. Pertama, pasar primer. Pasar primer adalah tempat bagi investor untuk bertemu emiten yang baru saja merilis sahamnya untuk pertama kali di bursa. Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat bagi para investor untuk menjual kembali atau membeli saham yang sudah diluncurkan oleh perusahaan yang telah tercatat sebagai emiten di bursa sebelumnya. Menurut jenis sukunya, hanya suku retail saja yang bisa diperjualbelikan melalui pasar sekunder, sedangkan suku tabungan dan suku wakaf tidak. Perbedaan dasar pasar primer dan pasar sekunder dapat dilihat dari perubahan harga saham atau efek lainnya, biaya, pihak yang terlibat, batas waktu, uang hasil jual beli, dan kegiatan transaksi. Materi selanjutnya adalah penerbitan sukuk oleh pemerintah. Sukuk negara ini diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek milik negara, serta mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Penerbitan sukuk negara ini telah menghasilkan beberapa pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya adalah Jembatan Yotefa di Papua, Jembatan Musi 4 Palembang, Gedung IAIN Salatiga, Tol Solo Ngawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk pembayaran dan pembayaran imbal hasil dan nilai nominal, sukuk negara dijamin secara penuh oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008. Penerbitan sukuk negara ini dapat dilakukan dengan denominasi mata uang rupiah maupun valuta asing dan biasanya mengaplikasikan akad ijarah. Dalam penerbitan sukuk negara terdapat 3 metode, yaitu book building, penempatan langsung atau private placement, dan lelang atau auction. Yang pertama, book building. Ini menurut PMK nomor 199/PMK.08/2012, book building adalah kegiatan menjual SBSN ke pihak lain melalui agen penjual, yang mana agen penjual tersebut mengumpulkan pesanan pembelian dalam proses penawaran. Pemerintah di sini membentuk panitia pengadaan untuk melakukan seleksi kepada agen penjual, di mana agen penjual di sini yaitu bank atau perusahaan efek. Materi selanjutnya yaitu sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Pendapatan atau imbal balik sukuk yang diperoleh investor tergantung kepada prinsip yang dipergunakan. Apabila mudharabah atau musyarakah dengan skema bagi hasil, maka akan memperoleh pendapatan dalam bentuk return dengan menggunakan term indikatif atau expense return. Karena sifatnya yang floating, tergantung pada kinerja pendapatan yang dihasilkan. Apabila menggunakan skema ijarah, akan menerima pendapatan dalam bentuk margin atau fee. Demikian pula pada suku mudharabah, salam atau istiqna, sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, suku akan memberikan fixed return. Sistem mudharabah secara gampang bisa diartikan sebagai sistem bagi hasil. Seperti sudah disinggung sebelumnya, perusahaan penerbit suku akan memperoleh uang tunai dari investornya. Selanjutnya, emiten suku akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha. Ketika memperoleh keuntungan, emiten harus membagi hasilkan sebagai keuntungan kepada para investor suku. Sedangkan pada sistem ijarah, perusahaan penerbitan suku akan membeli mesin atau alat-alat produksi lainnya. Investor suku akan menyediakan uang untuk pembelian alat-alat produksi dan kemudian menyewakan kepada perusahaan penerbit suku. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang sukuk negara, surat berharga syariah negara atau SBSN. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.